wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Ahad pagi ini, yang semoga Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan, karena apabila kita di pagi hari gunakan untuk hal bermanfaat, apalagi untuk beribadah seperti saat ini, maka sebagaimana doa Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi hari mereka. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan sebagaimana doa Nabi tersebut. Serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya serta orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita masih lanjut dalam kitab Fadlul Islam, ya, karya ulama al-mujaddid abad ini, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita masih membahas tentang kesempurnaan agama Islam. Sebelumnya kita membahas tentang masalah bid'ah, yang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, dan juga man adatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang membuat satu perkara baru dalam urusan agama kami ini, maka tertolak, ya. Kenapa? Apa hubungan hadis tentang bid'ah ini dengan kesempurnaan Islam? Jadi Islam itu tidak akan pernah sempurna jika agama ini ditambah-tambah atau dikurangi. Jadi sudah, kita biarkan Islam apa adanya. Islam yang berasal dari Allah kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Jadi segala perkara Islam itu hanya bisa sempurna jika jangan kita otak-atik. Udah. Jadi dalam perkara ibadah kita hanya akan melaksanakan suatu perintah agama jika ada instruksi dari Rasulullah SAW. Kerjakan ini, kerjakan itu. Namun dalam perkara dunia, hukum asalnya berubah. Kita silakan mengerjakan urusan dunia, baru kita berhenti mengerjakan urusan dunia jika ada larangannya. Nah, jadi dalam perkara agama ditanya apa? Mana perintahnya yang mengatakan ini wajib? Namun kalau dalam perkara dunia, tanya apa larangan yang mengatakan perkara ini tidak boleh dilaksanakan. Itulah konsep kita dalam beragama. Jadi kembali lagi, kalau dalam perkara dunia, perkara agama, tanya mana dalil yang mewajibkan, yang mengharuskan kita mengerjakan ini itu. Dan dalam perkara dunia, hukum asalnya dunia ini mubah. Nah, jika dia mengatakan hukumnya nggak boleh, hukumnya haram, mana dalil yang mengharamkannya? Kita bisa lihat dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Lihat, sholat itu baru dikerjakan pada tahun 10 setelah Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Jadi dari tahun pertama sampai tahun 10 sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi tidak pernah memerintahkan sahabat untuk sholat. Kenapa? Karena belum ada perintah. Sama juga kayak khomer. Khomer itu baru dilarang ketika Nabi habis hijrah. Berarti kurang lebih 12 tahun lebih lah. Jadi menandakan sahabat dari Nabi diutus menjadi Nabi sampai hijrah sekitar kurang lebih 12 tahun. Bahkan 2 tahun aja itu masih sholatnya dalam keadaan mabuk. Nah, jadi ini perkara dunia. Namun tidak Nabi larang. Kenapa? Belum ada dalil yang melarangnya. Barulah Nabi larang, barulah semua sahabat apa? Dengan spontan, dengan sami'na wa ata'na meninggalkan budaya tersebut. Walaupun khamar termasuk kearifan lokal lah kalau bahasa Indonesia.
kearifan lokal penduduk Arab jahiliyah. Namun karena sudah dilarang, ini bagian hidup mereka, lifestyle mereka, langsung mereka sami'na wa ata'na. Jadi kembali lagi, Islam itu akan sempurna jika kita beragama menunggu instruksi dari Allah dan Rasulnya, bukan atas inisiatif atau inovasi kita dalam mengerjakan suatu ibadah. Tapi sekarang kita masuk hadis berikutnya, masih tentang kesempurnaan agama Islam. Itu hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi dari sahabat Abu Hurairah, hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, semua umatku, ya, semua umatku berarti umat Islam, yadkhulunal jannata, akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan, enggak mau dia masuk surga. Qalu, ketika mendengar hadis ini sahabat merasa heran. Heran kenapa? Kok ada orang yang kagak mau masuk surga? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang enggak mau? Ya. Kemudian Nabi pun menjelaskan, wa man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat, umatku yang taat kepadaku, apa saja perintahku langsung dikerjakan tanpa bertanya mengapa begini, begitu, pasti akan masuk surga. Namun waman asoni, barang siapa dari umatku, ya, dari umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, bermaksiat atau tidak mau mengikuti perintahku, maka dialah orang yang dia adalah orang yang enggan. Jadi dia di sini menjelaskan cara paling mudah masuk surga apa? Sami'na wa ata'na. Apa saja Nabi kerjakan, perintahkan, laksanakan, enggak perlu bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Apa saja yang Nabi larang segera tinggalkan, walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa? Hawa nafsu kita. Ya, jangan bermaksiat. Ya, bermaksiat ini termasuk apa? Menolak, melanggar, atau tidak mau memperdulikan mendengarkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apa? Membenturkan. Nabi katakan ini, namun dibantah dengan perkataan manusia. Walaupun manusia itu manusia paling benar. Siapa? Abu Bakar, ya. Karena tidak semua sahabat itu terkadang kalau mengeluarkan suatu perkara, pendapat mereka sesuai dengan apa? Pendapat Rasulullah. Nah, jadi kalau misalnya Abu Bakar berkata B, Nabi berkata A, siapa yang kita ikuti? Nabi Muhammad. Jadi jangan kita benturkan perkataan Nabi dengan perkataan manusia, walaupun manusia tersebut adalah manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan perkara penting. Apa itu perkara penting dalam hadis yang mulia ini? Yaitu orang tidak akan bisa masuk Islam secara sempurna. Ya. Jadi walaupun dia sudah bersyahadat, sebagai bentuk penyempurna syahadatnya, penyempurna kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah apa? Maka dia harus taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika seseorang tidak mentaati Rasul dan berpegang teguh dengan sunnahnya, maka hamba tersebut tidak bisa dikatakan sudah masuk Islam secara sempurna. Karena Allah memerintahkan kita itu masuk Islam itu totalitas, enggak setengah-setengah. Ya, ayatnya ma'ruf nih, surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuk Islam secara apa? Totalitas, secara sempurna. Jadi mana ayat ini adalah udkhulu fis-silmi jami'an. Masuk Islam secara keseluruhan. Segala yang ada dalam Islam itu harus kita laksanakan. Dan perkara utama dalam melaksanakan Islam mau tidak mau dengan cara apa? Bitaati rasulihi, dengan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mentaati Rasul adalah pondasi utama agama Islam. Nah, dan secara umum
apa saja yang Nabi katakan termasuk kewajiban. Jadi ibarat kata perintah Allah, perintah Nabi itu sebanding dengan perintah Allah. Sampai Allah dasar An-Nisa katakan mayyuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul pasti dia akan mentaati Allah. Namun kebalikannya, ada orang yang ngaku-ngaku mentaati Allah belum tentu dia apa? Mentaati Rasul. Seperti apa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu adalah bangsa paling pede di muka bumi. Di surah Al-Maidah Allah katakan waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Nah ini pede banget dia. Berkata Yahudi dan Nasrani ahlul kitab, nahnu abna'ullah, kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasih Allah. Nah, berarti orang Yahudi dan Nasrani sampai sekarang masih pede dia ngapa? Mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah, mengaku taat kepada Allah. Namun itu hanya apa? Sekedar pengakuan. Namun realisasinya apa? Realitasnya jauh panggang dari bara api. Jadi hanya sekedar pencitraan. Namun realitanya tidak seperti yang mereka ucapkan. Tapi kita jangan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memang hobinya hanya mengaku-ngaku. Pencitraan lah kalau bahasa kita sekarang. Namun realita tidak seperti apa yang mereka ucapkan. Bahkan Imam Bukhari ayat ini dibawakan dalam bab apa? Di Sahih Bukhari ini dimasukkan dalam kitab I'tisam. Jadi bab al-i'tisam. Artinya apa? Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang i'tisam. Menjelaskan tentang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena para ulama salaf, para ulama salaf, ulama kita termasuk Aimatul Arba sangat apa? Memperhatikan hadis-hadis tentang apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yang benar-benar Ahlussunnah Pak, mereka tuh berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah termasuk dari perintah Allah dalam surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali-tali Allah secara utuh. Jangan setengah-setengah dan jangan berpecah belah. Sehingga dari ini menjelaskan apa? Salah satu faktor umat Islam berpecah belah saat ini, kita lihat realita yang ada umat Islam, walaupun KTP Islam namun pemikiran mereka apa? Berbeda-beda. Walaupun mengaku Tuhannya Allah, walaupun mengaku Nabinya Muhammad, namun dalam realita beribadah berpecah belah. Salah satu tadi, mereka tidak mau berpegang teguh. Memang mereka berpegang dengan Al-Quran juga, namun Al-Quran versi pemahaman mereka sendiri. Karena salah satu yang menyebabkan kita ini gak kompak bukan karena tidak berpegang dengan Al-Quran. Memang berpegang dengan Al-Quran, namun dalam masalah apa? Memahaminya. Jadi mereka tuh berpegang ro'yunya memahami Al-Quran bukan kembali kepada sahabat yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi diajarkan, namun atas pendapat pemimpin-pemimpin mereka, ketua-ketua mereka dan seterusnya. Kemudian tentang masalah taat kepada Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran ada kurang lebih 30 ayat yang menjelaskan tentang wajibnya kita taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hampir 30 ayat ini menjelaskan kepada patokan kita dianggap taat kepada Allah ketika kita taat kepada siapa dulu? Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama itu ngitung-ngitung di Al-Quran ayat tentang perintah atiullah wa atiur rasul, taatilah Rasulullah, kurang lebih ada sekitar 30 ayat. Ya, saya ambil contoh bisa di surat An-Nisa ayat 80. Nah, akan nanti kalau punya mushaf silakan dibuka atau tulis dulu. Ini ayat tentang wajibnya taat kepada Rasul. Mayyuti Rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati siapa? Allah. Ini patokan utama. Kemudian di surat An-Nur ayat 56 Allah berfirman, "Atiur Rasul wa atiur Rasula la'allakum turhamun." Taatilah siapa? Muhammad, agar kalian apa? Dirahmati, disayangi oleh siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu efek kalau kita menyelisihi Nabi Muhammad sebagaimana dikatakan surah An-Nur. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Surah An-Nur ayat 63. Berhati-hatilah orang-orang. Nah, ini Allah menjelaskan tentang kayak waspada. Apa yang harus kita waspada dalam kehidupan ini? Bukan tentang masalah ekonomi, gonjang-ganjing politik dan semisalnya. Namun perkara yang harus kita waspadalah, hendaklah berhati-hati, waspadalah orang yang menyelisihi amrihi. Amrihi ini apa? Perintah Rasulullah. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah, akan Allah timpakan bagi mereka apa? Fitnah. Fitnah ini paling utama adalah kekufuran, kesyirikan, termasuk apa? Suasana yang tidak aman. Ya, jadi kalau kita lihat realita yang kita alami di negeri kita tercinta, ya kita udah tahu lah apa yang terjadi sekarang. Bisa saja yang menimpa diri kita karena apa? Kita banyak membangkang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah berikan musibah. Salah satu musibah apa? Ketidakamanan. Atau Allah timpakan azab yang sangat pedih. Jadi di dunia diberikan fitnah, musibah, ujian kehidupan, di akhirat diberikan apa? Azab, termasuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terus karena kita lanjutkan kembali. Nah, kan ditanya seluruh umatku. Nah, umat di sini siapa? Yang dimaksud dalam hadis ini, yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang kafir. Karena orang kafir hakikatnya mereka sudah pasti masuk apa? Neraka. Orang kafir sekalipun walaupun mereka berbuat kebajikan, tetap akal bakar masuk ke dalam neraka. Karena kebajikan yang menimpa, yang dikerjakan oleh orang kafir sekalipun, itu tetap Allah balas, namun hanya di dunia. Namun kebaikannya di akhirat akan apa? Musnah secara seperti debu batu yang besar dihancurkan hanya menjadi debu-debu yang bertebaran. Jadi di ayat ini yang diancam siapa? Umat Nabi Muhammad. Nah, satu lagi di hadis Nabi, emang sering kita banyak hadis tentang ancaman neraka, terutama bagi orang Islam, seperti yang wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ingat, hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang beriman dengan neraka bukan berarti orang beriman itu pasti masuk neraka selama-lamanya. Jadi neraka itu Allah ciptakan dua. Pertama, neraka abadi, itu bagi orang kafir. Sementara neraka mu'aqqad yang sementara azabnya itu bagi orang beriman yang mau tidak mau terkena masuk ke neraka karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Karena salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan kita dengan firqah-firqah sesat adalah kita tidak mengkafirkan secara mutlak pelaku dosa besar yang mati belum sempat bertobat, kecuali kesyirikan. Selain itu dosa-dosa yang lain termasuk tidak taat pada Rasulullah, belum sempat bertobat, dia tetap masuk neraka, namun tidak selama-lamanya. Karena banyak sekali hadis-hadis tentang syafaat. Syafaat li ummati, syafaat Nabi Muhammad kepada siapa? Li ahlil kabair, kepada pelaku dosa besar. Nah, sekarang kita lihat salah satu hadis yang sangat jelas dan gamblang menjelaskan tentang keadaan orang Islam yang belum berdosa yang terakhir masuk ke surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad pernah berkata, "Amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna." Penduduk neraka yang sebenar-benarnya artinya orang kafir. Mereka itu apa? Di neraka itu tidak hidup maupun la yamutuna fiha wa la yahya. Hidup kagak, mati enggak. Jadi benar-benar Allah berikan apa? Kehidupan apa? Dibilang hidup enggak, maksudnya apa? Apa gunanya hidup hanya untuk disiksa? Mati enggak? Mana apa? Orang penghuni neraka itu saking enggak kuatnya diazab, minta apa? Minta mati. Namun Allah matikan enggak?
Tidak. Jadi hidupnya itu tadi, hidup enggak, mereka hidup namun penuh dengan siksaan, enggak ada faedahnya hidup. Mati juga enggak, keinginan mereka untuk mati tidak Allah kabulkan. Walakin nasun asabatumun nar bidunubihim aw qala bi khotoyahum fa amatahum imatatan. Namun bagi orang beriman yang masuk neraka karena dosa yang mereka kerjakan, Allah akan matikan dia. Matikan dia ketika dia sudah benar-benar neraka itu sudah membuat badannya gosong habis. Nah, Allah matiin. Jadi ketika puncak sisaan bagi penghuni neraka yang beriman sudah sampai ke puncak-puncaknya, sampai hitam legam tubuhnya, Allah matikan dia. Hatta idza kanu qahman udzina bi syafa'ah. Nah, ketika mereka itu sudah hitam legam, sudah gosong banget, Allah berikan izin untuk apa? Diberi syafaat. Syafaatnya apa? Dikeluarkan dari api neraka. Faji'a bihim dobairo wa dobairo. Kemudian mereka pun didatangkan dalam kelompok yang berserakan. Ya, jadi udah tubuh gosong banyak, udah berserakan lah ya, udah kayak sampah dan semisalnya. Kemudian dia apa? Allah bawa mereka ke dalam surga. Kemudian fabathu ala anharil jannah. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sungai-sungai di dalam surga. Kila ya ahlal jannah afidu alaihim bayan butuna banabatal hayyah nabatal jinnah takunu fi hamili sail. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sungai di surga. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka biar kembali apa? Hidup. Nah, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang ada pada sisa-sisa banjir. Pernah lihat nggak? Tanah yang habis banjir kan biasanya banyak apa? Subur ya. Bisa tumbuhnya itu langsung. Jadi dia hidup kembali. Di surga mereka dinamakan Jahannamiyun, ex mantan penghuni neraka. Namun ingat, di surga itu nggak ada namanya bulian. Ya. Kalau kita di dunia mungkin ada mantan napi tinggal di komplek kita, mungkin bisa dibully nggak? Bisa dijauhi, tapi nggak. Di surga wa naza'na fi qulubihim gillan. Ciri-ciri penghuni surga apa? Kami cabut dengki hasad dalam setiap jiwa-jiwa mereka. Jadi penghuni neraka ini yang masuk surga kembali bersatu dengan penghuni neraka tanpa adanya apa? Ejekan atau bulian seperti laksana kita di dunia. Kalau kita pernah melakukan maksiat, kalau orang tahu biasanya kita tidak akan luput dari caci maki atau ejekan atau bulian orang sekitar kita. Nah, jadi ayat ini hadis ini menjelaskan kepada kita kalau ada umat Islam yang tidak mau mengikuti sunnah atau terkadang dia membenturkan perkataan Rasulullah, diberi ancaman apa? Neraka. Namun neraka tidak selama-lamanya. Satu lagi konsekuensi dari hadis yang mulia ini memberikan kita apa? Perintah untuk taat kepada Rasulullah. Khususnya kayak zaman-zaman sekarang nih. Kita lihat realitas sekarang, kita pasti hidup akan selalu berhubungan dengan pemimpin dan pemerintah. Ingat, Nabi Muhammad itu mengabarkan sesuatu hadis, menceritakan suatu perkara yang belum terjadi ketika beliau hidup. Dan apa yang Nabi kabarkan dan ketika zaman beliau itu belum terjadi, pasti bakal apa? Terjadi. Karena Nabi Muhammad kalau ngomong itu murni dari apa? Wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbohong, ngomongnya berdasarkan wahyu, tidak sesuai nafsu. Nah, salah satu perkara yang Nabi sudah ancang-ancang, sudah peringatkan kepada hamba-hambanya bakal terjadi adalah akan banyak muncul pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan atau memimpin dengan yang zalim. Nabi dalam hadis-hadis ini banyak menjelaskan perintah untuk apa? Sabar aja. Karena kesabaran kita menghadapi pemimpin itu ibadah. Karena yang memerintahkan siapa? Rasulullah. Nah, banyak sekali hadisnya. Ya, salah satunya saya akan bawakan hadisnya. Ini realita kita hidup zaman ini. Jadi, kalau kita paham agama, insya Allah Indonesia ini akan kembali aman ya. Jadi yang bikin rusuh itu rata-rata nggak mau belajar. Tapi kita jangan sama seperti mereka. Salah satunya dalam
Hadis tentang ketaatan kepada para pemimpin yang enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau ekspektasi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah pernah berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna bisyarrin, fa ya Allah bi khairin. Fa nahnu fihi fa hal min wara'i hadzal khairi syarrun?" Wahai Rasulullah, dulu kami ini orang jahiliyah, hidupnya penuh dengan keburukan, jeleklah hidup kami, enggak ada yang bagus-bagusnya. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada kami dengan mendatangkan apa? Rasulullah. Nah, jadi datanglah Rasulullah, kemudian sahabat masuk Islam, dari jahil menuju cahaya Islam. Berarti ketika Hudzaifah bin Yaman ini ngomong, para sahabat hidup penuh dengan apa? Kebaikan. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah zaman kami ini, setelah kita ini hidup, akankah kembali muncul keburukan seperti zaman jahiliyah tersebut? Jadi Hudzaifah ini adalah sahabat apa? Beda sendiri. Sahabat-sahabat lain banyak bertanya tentang kebaikan. Nah, kalau Hudzaifah bertanya tentang apa? Keburukan. Ya, sebagaimana dikatakan ulama, araftu syarra la li syarri bal li tawaqqihi. Wa man lam ya'rifil khaira li syarri yaqa fihi. Saya mempelajari keburukan bukan untuk mengerjakan. Ya, namun untuk apa? Untuk menjauhi keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak bisa memilah, membedakan yang baik dan yang buruk, kemungkinan besar dia terjatuh dalam perkara apa, Pak? Buruk. Nah, kayak bocil-bocil lah. Bocil antaknya belum sempurna. Bocil-bocil itu main lebih banyak yang berbahaya apa yang baik? Ya itu contohnya. Bocil yang otaknya belum sempurna, nggak bisa membedakan kebaikan dan keburukan, kebanyakan pasti terjatuh pada perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri. Nah, kita udah dikasih akal. Nah, jadi kita harus tahu juga ini buruk, ini baik. Kalau buruk kita jauhi, baik kita kerjakan. Kemudian Nabi pun berkata, "Na'am, ya bakal ada keburukan. Fahal wara dzalikal khairi syarrun?" Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Jadi Hudzaifah sampai bertanya 2 kali. Naam, Nabi menjawab, iya, bakal ada keburukan. Terus Hudzaifah berkata lagi, kaifa? Kalau nanti kita ketemu dengan yang buruk itu, bagaimana solusinya Rasulullah? Bagaimana cara kita menghadapi keburukan tersebut? Nah, maka Nabi pun menjelaskan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati. Akan datang setelah zamanku atau setelah zaman kalian pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan pemerintahnya dengan hidayahku, tidak sesuai dengan hidayah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tipe pemimpin seperti apa? Wasayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jithmanil insin. Akan datang orang-orang pemimpin itu apa? Badannya saja manusia, namun hatinya hati apa? Setan. Nah, Nabi udah kabarkan loh, udah parah banget dah ini. Namun apa Nabi nyuruh berontak? Enggak. Maka Nabi pun sahabat bertanya lagi, kaifa asnau ya Rasulullah? Kalau bahasa kita, emang ada badan manusia, hati setan. Menyeramkan ini, Pak. Nah, apa yang harus kami perbuat ketika menghadapi pemimpin seperti ini? Maka kata Rasulullah, Nabi menjawab, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in daraba dhuhraka wa akhadha malaka fasma' wa ati. Udah, kalian dengarkan, taati, sabar. Walaupun terkadang mereka akan memukul punggungmu dan mengambil hartamu, taat aja. Jadi dari hadis ini menjelaskan apa? Selama bukan perkara agama kita yang dilarang oleh pemimpin, kita tetap taat. Kenapa sih harus kita taat? Jawabannya satu, Pak. Sebenarnya intinya agar kita aman. Kenapa biar kita aman? Kita ini tujuan hidup untuk apa, Pak? Kenapa di hadis-hadis tentang pemimpin Nabi nyuruh kita sabar. Padahal terkadang banyak keterlaluan apa yang mereka perintahkan atau kebijakan. Kenapa Nabi nyuruh kita sabar bukan berontak? Tadi intinya biar kita aman. Karena tujuan kita hidup untuk apa, Pak? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah. Ibadah itu hanya bisa kita kerjakan, kita khusyuk kalau kita apa?
Aman. Contoh sekarang kayak di Jakarta nih. Sudah banyak kajian-kajian yang libur. Di apa? Enggak dibuka. Kajiannya apa? Izin. Diliburkan gara-gara apa? Ini ya kayak di Blok E, nggak usah guru-guru kita. Misalnya banyak kajian majelis ilmu penuh ketenangan, gara-gara chaos akhirnya diliburkan sampai keadaan kembali kondusif. Dan juga coba kita bayangkan ketika misalnya rusuh di mana-mana gara-gara dia mau tentang pemerintah. Biasa kita pergi ke masjid tenang, gimana rasa kita jalan polisi berjaga-jaga tembakan di mana? Bisa nggak kita keluar ke masjid? Enggak. Kita gara-gara itu melebar kemana-mana, kita kerja nggak bisa. Anak-anak kita banyak di pesantren, investor-investor bakal pergi. Kita di PHK, gimana anak kita bisa belajar? Gimana kebutuhan kita? Gimana anak kita tahu agama? Bahkan kajian-kajiannya bakal bisa ditutup. Gimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika ilmu untuk agar kita bisa beribadah terhalangi karena negara tidak aman. Kalaupun memang pemimpin kita kata ini ingat, Allah kata qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah yang memberikan kerajaan kekuasaan bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Jadi apa? Kalau kita pengen negara aman, kita minta Allah biar pemimpin-pemimpin kita mendapat hidayah. Karena pemimpin kita tuh manusia, sejak umat. Nasiyati biyadik. Apa? Allah itu yang memegang ubun-ubun kita, termasuk apa? Ubun-ubun manusia Allah yang pegang. Apa makna Allah memegang ubun-ubun manusia? Artinya apa? Allah itu mengarahkan manusia dari apa? Ubun. Jadi Allah membolak-hatikan mereka, bikin dia sadar, gak sadar dari mana? Allah bukan kita. Jadi kalau memang pemimpin kita kayak gini, minta kepada Allah agar pemimpinnya kembali apa? Sadar. Karena yang hati ingat pemimpin kita bukan Fir'aun. Lihat aja, idhab ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan. Allah katakan kepada Nabi Harun, Nabi Musa, pergi ke Fir'aun dengan perkataan apa? Lembut. Pernah enggak Nabi Musa memprovokasi Bani Israil untuk membakar rumahnya Fir'aun? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada apa? Sabar. Sampai ketika enggak bisa ngelawan, Nabi Musa ngapain? Pergi. Nah, meninggalkan dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keamanan itu adalah salah satu doanya para nabi. Jadi semua nabi itu mintanya kepada negaranya itu biar apa? Biar aman ya. Salah satunya doa yang mungkin kita setiap 17 Agustus sering posting doa ini. Doanya siapa, Bu? Nabi Ibrahim. Ya, di surat apa? Al-Baqarah ada, di surat Ibrahim juga ada. Di surat Ibrahim, Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, ketika Ibrahim selesai membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail, berdiri di hadapan Ka'bah, berdoa, mengangkat tangannya, doanya apa? Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri Mekah ini negeri apa? Yang aman. Dan jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah apa? Berhala. Ingat, jadi Ibrahim nggak minta kekuasaannya terus-menerus, tapi negerinya aman. Karena aman adalah salah satu cara biar ibadah bisa dengan tenang. Atau di lain ada tambahan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi yaumil akhir. Setelah minta negaranya aman, Nabi Ibrahim minta apa lagi? Biar rakyatnya diberi apa? Rezeki ya. Karena faktor utama kita ibadah tenang dua, negeri aman, rezeki iya. Coba Bu, ibu saya tanya, Ibu bisa ibadah khusyuk nggak? Di tengah bulan suami gaji udah habis, apalagi token nggak nyala, pempas anak udah habis. Bisa nggak ibadah khusyuk? Kagak bakal bisa. Bapak juga bisa nggak ibadah khusyuk? Apa gajian masih 2 minggu lagi, duit tinggal 10.000. Nggak baik itu loh. Jadi ibadah itu bisa kita kerjakan dengan tenang jika kita aman, dan suka nggak suka emang itu isi kantong bisa bikin ibadah tenang. Ini benar kan? Kita aja bisa umroh, bisa haji, butuh nggak dua perkara ini? Iya, duit dan keamanan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tentang doa aman.
minta keamanan ketika hilal. Melihat apa? Hilal. Doa Nabi ketika melihat hilal apa? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah hilalu rusdin wa khairin. Ya Allah, jadikanlah bulan ini. Maksudnya Pak, bulan ini, sebulan ini dalam keadaan apa? Kita ini dalam keadaan aman dan penuh dengan keimanan. Aman, kita beriman biar bisa ibadah. Dalam keadaan selamat dan Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang memberikan apa? Keselamatan. Tuhan engkau wahai hilal dan Tuhan aku siapa? Allah. Hilal yang memberi petunjuk dan kebaikan. Nah, jadi intinya ibadah itu butuh keamanan. Makanya Nabi Muhammad senantiasa menyuruh kita untuk apa? Bersabar menghadapi pemimpin. Kalau pengen pemimpin yang baik, sebenarnya dimulai dari mana dulu, Pak? Iya, sebagaimana kata Ali ketika di demo sama orang-orang Khawarij yang di Irak. Karena memang Irak itu memarkasnya pemberontak pada zaman Ali. Sampai ada orang Khawarij itu berkata kepada Ali, penduduk Irak, Ali, kenapa sih zaman engkau kok rusuh mulu? Tidak seperti zaman siapa? Abu Bakar dan Umar. Ali digituin kesel juga lah. Enak aja saya dibilang biang keroknya. Ali berkata, zaman Umar, zaman Abu Bakar rakyatnya saya. Wajar Ali gitu. Dan zaman saya rakyatnya kamu. Dan kamu kayak gitu, pengen pemimpin apa? Keadaan aman ya. Kita lihat dah negeri kita tercinta bagaimana kita mau amal dengan sesama kita aja masih banyak penuh kezaliman. Utang kagak dibayar. Bagaimana ganggu tetangga dan yang lain-lain yang itulah cerminan yang apa kita alami saat ini. Sehingga kesimpulan dari hadis ini adalah sesungguhnya hadis ini menunjukkan wajibnya seorang muslim mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak termasuk orang yang enggan masuk ke dalam surga. Jadi barang siapa yang memaksiati Rasulullah, tidak mau melaksanakan perintah Rasulullah, melanggar larangannya, maka ia telah enggan masuk ke dalam surga. Dan orang berakal, mungkin nggak orang berakal itu tidak mau masuk surga? Tidak akan mungkin. Namun ingat, hadis ini adalah ancaman, bukan berarti apa? Selama-lamanya. Kita kembali ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap pelaku dosa besar dari umat Muhammad masih ada peluang masuk ke dalam surga. Karena ini adalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya di hari kiamat apa? Masuk surga bagi pelaku dosa-dosa besar. Jadi kita lanjutkan kembali hadis yang kedua tentang masih sempurnaan agama Islam. Ya, wa fi sahih masih riwayat Bukhari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan Ibnu Abbas. Jadi wa fi sahih an Ibnu Abbas, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Nabi Muhammad pernah berkata, abghadun nasi ilallahi salasatun, mulhidun fil haram wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah wa mutallabu dami imri'in muslimin bi ghairi haqqin liyuhari kodamahu. Jadi ada 3 manusia, 3 orang yang paling Allah benci. Ya, jadi ada 3 kelompok manusia yang paling Allah benci, Allah murkai. Siapa orang yang paling Allah murkai? 3 kelompok ini. Pertama, mulhidun fil haram, orang yang ingin berbuat kerusakan di tanah haram. Tanah haram di mana, Pak? Mekah dan ya, kalau Mekah diharamkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengharumkan Mekah dari kemaksiatan, dari perbuatan yang terlarang melalui doanya Nabi Ibrahim. Namun kalau Madinah siapa yang mendoakan menjadi tanah haram? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang ingin menghidupkan budaya jahiliyah di tengah umat Islam. Nah, jadi dia ingin kembali menghidupkan budaya-budaya jahiliyah di tengah umat Islam. Yang ketiga adalah orang yang berusaha mencari-cari darah orang Islam agar tanpa ada sebab, agar dia bisa menumpahkan darahnya. Ya, ini berarti apa? Berusaha mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Biar apa? Bisa dengan seenaknya ngapain?
membunuh tanpa hak, tanpa sebab. Ya kita lihat sekarang kan, ya kayak kemarin orang nggak salah dibunuh. Atau ke zaman sekarang banyak lah, cuma gara-gara utang 1.000, 2.000, 5.000 bisa dibunuh nggak? Iya. Atau kita lihat dalam lingkungan keluarga, hanya gara-gara warisan keluarganya dihabisin. Atau kayak anak-anak geng-geng motor lah, anak-anak muda tanggung, cuma gara melototin bisa nggak dibakar tuh bocah? Ya lihat. Jadi ayat hadis ini menjelaskan betapa mudahnya orang ngapain? Membunuh tanpa sebab, bahkan membunuh hanya karena perkara yang sepele. Jadi di hadis ini menjelaskan 3 perkara yang paling Allah benci. Jadi yang sampai kita masuk ke dalam 3 kelompok ini. Orang yang berbuat kerusakan di mana? Di tanah haram, Mekah atau Madinah. Kemudian apa? Ini misalnya kita sudah ngajarin sunnah, ada kelompok apa? Membenci sunnah dan ingin kembali, misalnya di Indonesia, orang Indonesia kembali kepada budaya leluhur. Ya, budaya leluhur kita gimana Pak? Tahu lah, yang mana pakaian gimana? Ya, ibu-ibu mau kembali ke budaya leluhur, Bu? Na'udzubillah min dzalik. Mau pakaiannya udah kayak gimana? Dan mencari gara-gara bahasa kitanya, atau mencari kesalahan sehingga orang itu dibunuh tanpa sebab. Sekarang kita lanjut hadis ini. Apa yang dimaksud dengan tanah haram adalah Mekah dan Madinah. Mekah itu diharamkan oleh Nabi Ibrahim, sementara Madinah diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, ya, hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya, faman ahdatsa fiha hadatsan aw awa fiha muhditsan fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang berbuat bid'ah di tanah haram, di Madinah, Mekah, atau melindungi pelaku-pelaku bid'ah. Ya, bid'ah ini bisa 2 jenis. Yang enggak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad atau perkara dosa dan maksiat di tanah haram. Maka apa yang terjadi? Berhak bagi dia mendapat 3 laknat. Laknat siapa aja? Allah, malaikat dan manusia. Kalau laknat Allah itu maknanya apa? Allah jauhkan kasih sayangnya. Jadi Allah tidak akan menyayangi hamba tersebut. Kalau laknat manusia apa? Keburukan. Ya. Mungkin yang pernah umroh, benar ada nggak kayak kasus misalnya orang kecopetan di umroh, ada nggak Bu? Ada nggak? Nah kayak gitu juga termasuk orang-orang seperti itu apa? Udah umroh malah nyopet. Waduh, itu dosanya nggak kira-kira. Atau yang sekarang nih banyak kasus penipuan apa? Iya, atau nah ini juga termasuk ini nih, berbuat kerusakan di tanah haram. Dia telah mengganggu tamu-tamu Allah. Bapak atau Ibu punya tamu, terus ada orang mengganggu tamu Bapak Ibu. Ibu Bapak bakal ini nggak pasang badan nggak untuk melindungi tamu tersebut? Nah ini tamunya siapa? Berarti dia secara tidak langsung dia bakal berhadapan dengan siapa? Nih hati-hati nih pihak travel, jangan suka ngebohongi. Bisa termasuk ngebohongin orang umroh apa? Ditulis fasilitas hotel, bisa jalan kaki ke Mekah atau Madinah, ternyata 15 kilo dikasih hotel. Nah, ada nggak kasus kayak gini? Ada. Ini juga termasuk. Bilang fasilitas makan komplit, ternyata makan cuma 2 kali. Ada nggak? Nah hati-hati. Jadi pihak travel, kalau jadi pihak travel itu harus jujur. Apa deh? Kalaupun memang ada kayak kondisi kayak kemarin, memang bukan salah travelnya, udah sampai hotel ternyata diusir sama pihak hotel. Berarti salah siapa? Bukan travel. Maka pihak travel harus siap apa? Rugi. Nah, jadi travel itu jangan hanya mikirin untung, harus siap rugi. Ini tamu-tamu Allah, jangan main. Kayak Indonesia aja, negara punya tamu, kita ganggu, pas itu akan kita dihukum sama negara, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang ini Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj. Nah, tentang bagaimana hati-hati berbuat kerusakan di tanah haram. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang ingin berbuat kerusakan di tanah haram, maka akan kami beri mereka apa? Azab yang sangat
sangat pedih. Nah, jadi bahkan tentang orang yang ingin merusak di tanah haram, ada satu asar mengatakan jika dia itu ada di Aden. Tahu Aden? Aden itu sekarang ibu kotanya mantan ibu kota Yaman. Ya, dulu karena kan Sanaa, dulu Aden. Dia di Aden aja dan niat pengen berbuat kerusakan belum sampai di Mekah, Madinah itu sudah bakal Allah apa? Allah. Salah satu buktinya apa? Apa tuh? Ada surah Al-Fil. Pasukan, ya bukti itu Allah azab secara kontan. Ya ingin aja ketika zaman itu siapa? Abraha ya. Abraha bawa apa dia ke Mekah? Ya, gajah ini ya. Gajah itu bukan hewan asli tanah Arab. Hewan asli mana? Afrika. Karena Abraha ketika itu dia adalah ibarat kata kaki tangan bagian dari kekuasaan Kristen Abbasiyah Ethiopia yang ada di Eropa. Jadi gajah itu sebenarnya dibawa dari mana? Ethiopia, menyeberang pakai kapal laut ke Yaman. Jadi sebenarnya teknologi manusia zaman dahulu apa? Sudah canggih, bayangin aja. Gajah dulu sama sekarang gedean gajah mana Pak? Bisa bayangin nggak? Zaman dulu belum ada teknologi, belum ada minyak bumi, belum ada mesin, bisa bawa gajah yang beratnya bertonton. Kalau nggak salah jumlah gajahnya ada sekitar berapa? 10 kalau nggak salah. Dibawa dari tanah Afrika Abbasiyah menuju Yaman. Bisa bayangin nggak? Perahunya segede apa? Ya, belum lagi dibawa dan sampai. Nah, ketika itu Pak, penduduk Mekah itu ketika lihat gajah itu kaget luar biasa. Hewan yang cuma biasa lihat onta, kambing, sapi, lah kucing atau misalnya. Tiba-tiba datang hewan yang punya taring, hidungnya panjang, gede, berdebu. Kaget, saya nggak sampai sempat nggak mereka melakukan perlawanan. Gimana melakukan perlawanan? Lihat hewannya udah apa? Udah tepar mereka semua. Tapi lihat Abdul Muthalib, bagaimana dia percaya dengan Allah. Nah, salah satu keburukan Abraha ketika dia mau masuk Mekah, setiap melewati kabilah pasti dia akan ambil harta-harta kabilah tersebut, baik terutama Pak hewan-hewan ternaknya. Ketika hampir mendekati Ka'bah, itu Abdul Muthalib lagi ngembalain onta. Ketika mereka lihat Abdul Muthalib sama kayak gitu, kaget. Tapi Abdul Muthalib kata, onta-onta ini pemiliknya adalah aku. Ya, maksudnya apa? Aku nggak akan sanggup melawan, dah ambil aja deh. Mustahil, aku tidak akan bisa membela onta-ontaku. Kamu ambil aja, kamu nggak akan sanggup melawan kalian. Namun ketahuilah, pemilik ini ada Tuhannya, ada pemiliknya. Abdul Muthalib berarti mengakui apa? Allah. Sampai mengatakan ketika itu dia masih musyrik, penyembah berhala. Namun ketika lihat datang itu, dia dengan percaya dirinya, dengan yakinnya Allah pasti apa? Melindungi Ka'bah. Akhirnya pergi Abdul Muthalib meninggal ontanya, mustahil yang lewatin. Karena dia yakin Allah yang akan melindungi Ka'bah. Dan memang terbukti Ka'bah itu apa? Masih bisa selamat dengan turunkan burung ababil. Sehingga kalau kita dapat berita Amerika, Yahudi, Syiah yang terutama Syiah sekarang menguasai apa? Yaman, Syiah Houthi. Sering mereka itu apa? Mengarahkan rudal-rudal mereka ke tanah haram. Tidak akan sanggup mereka menghancurkannya. Bahkan Dajjal nanti sanggup nggak? Tidak akan. Ingat kalau di hadis Nabi, Ka'bah itu menghancur. Namun nanti pas akhir-akhir zaman, dihancurkan bukan pakai bom. Orang Afrika Habasyah kecil kurus yang akan menghancurkan Ka'bah dengan cara apa? Mencopoti batu bata Ka'bah satu per satu. Nah, itulah akhir kehidupan Ka'bah. Jadi kita tenang aja, Ka'bah itu tidak akan bisa dihancurkan karena ada malaikat yang menjaga dua negeri suci tersebut. Kemudian yang kedua, orang yang ingin menghidupkan tradisi jahiliyah di tengah umat Islam. Ya kayak zaman sekarang lah. Kita menegakkan sunnah, mengajak manusia kepada Allah. Malah kita dibilang apa? Tadruna semisalnya. Dengan tujuan apa? Mereka ingin kembali budaya-budaya zaman bahala ada di umat Islam saat ini. Mereka tuh paling benci lihat wanita-wanita berjilbab. Langsung dibayangkan indahnya zaman dulu wanita-wanita berkebaya katanya. Ya, pakai jenggot. Wah, kita ini hormonnya tuh bukan hormon Arab. Orang Arab wajar berjenggot karena hormonnya tebal. Nah, kita nggak usah kayak gaya ke Arab
harapan. Nah, jadi salah satu cara mereka untuk menyindir Islam apa? Dihina dulu Arab, baru habis itu mulai mereka. Bahkan saya pernah baca, lagi scroll aja ya, iseng-iseng. Pas saya baca apa judulnya sih bagus judulnya. Siapa bilang kita belum merdeka? Nah, namun pas saya baca kedua, ternyata ini artikel filsafat.com. Ada tulisan yang benar-benar ini menghina Islam 100%. Kata mereka, salah satu penyebab Indonesia belum merdeka apa? Kita ini masih terpengaruh dengan agama kematian yang berasal dari tanah kering, yang menghambat kita untuk kembali kepada budaya-budaya roh leluhur kita. Wah. Jadi mereka mensifatkan Islam dengan apa? Agama kematian yang berasal dari tanah kering. Ya karena bang, agama kita semata yang senantiasa mengingatkan umat untuk apa? Ingat mati. Sehingga kata mereka, Islam ini menghambat apa? Kemajuan. Mematikan cahaya Allah, mematikan Islam. Allah ingin Islam ini apa? Bercahaya, berkembang. Walaupun orang-orang musyrik apa? Enggak menyukainya. Dan yang terakhir yang Allah murkai apa? Mencari kesalahan-kesalahan kaum muslim, orang-orang yang enggak punya salah, untuk apa? Ditumpahkan darahnya. Ingat, tadi kembali ke Ka'bah. Ka'bah itu hancur. Itu di sisi Allah itu nggak bakal terlalu mikirin, maksudnya nggak akan terlalu tidak menganggap biasa aja lah kalau Ka'bah itu hancur. Kenapa? Karena di sisi Allah, sebagaimana hadis Nabi, Allah itu apa? Matinya jiwa seseorang muslim tanpa sebab itu lebih apa? Bikin Allah murka dibandingkan apa? Hancurnya Ka'bah atau hancurnya dunia dan seisinya. Jadi Islam itu datang untuk apa? Menjaga harta dan darah. Sebagaimana Nabi katakan, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan kalimat apa? Syahadat apa? Jika sudah mengucapkan kalimat syahadat, tercegah harta. Walaupun terkadang dia mengucapkan itu apa? Hanya ingin membela dirinya dalam peperangan. Ingat nggak kayak kisah siapa? Usamah bin Zaid. Bagaimana ketika Nabi perintahkan beliau untuk menyerang suatu kaum. Ketika sampai ke kaum tersebut, beliau mengejar musuh-musuh orang kafir tersebut. Ketika itu beliau dengan salah satu sahabat yang lain apa? Menyerang ada orang kafir. Nah, orang kafir itu sudah terdesak. Sama dia udah megang tombak. Nah, langsung spontan orang kafir mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, sahabat yang satu lagi langsung pedangnya diturunin. Oh, sama bukannya menurunin. Kalau aspik doang kamu, langsung ditusuk dan mati. Sampai berita ini kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah ketika mendengar ini, wah hebat kamu sama? Enggak. Aqtal tallati qala la ilaha illallah. Nabi ngomong gitu. Sama ente ya yang membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, Usama ketika ditanya seperti itu membela diri. Rasulullah, dia itu cuma ngomong itu untuk membela diri. Omongannya apa? Bohong, cuma basi bahasa kitanya. Apa Nabi berkata lagi? Emang itu udah ini belah dari tahu isi hatinya, dia itu ngomong benar atau bohong. Ketika itu Usama langsung apa? Bahasa kita langsung apa? Ucap sampai-sampai dia berkata apa? Seandainya aku saat ini belum masuk Islam. Karena apa? Begitu downnya dia ditegur dengan keras oleh Rasulullah karena membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun mungkin aja benar ya Usama, karena lagi peperangan itu apa? Adalah penuh dengan tipu daya. Namun lihat, ini Nabi menjelaskan betapa agungnya la ilaha illallah. Apalagi zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik, begitu gampangnya manusia menumpahkan darah tanpa sebab. Dan satu lagi, Nabi menyuruh kita taat sama pemimpin. Salah satu faktornya selain keamanan apa? Agar jangan banyak jiwa-jiwa yang terbunuh tanpa sebab, seperti yang kemarin sudah kita lihat, orang yang nggak punya salah apa-apa ya, namun tadi karena sebagian orang nggak taat, akhirnya dia terbunuh sia jiwanya. Semoga Allah ampuni dosanya dan berikan dia surga. Amin. Ya, karena sudah mau habis, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan. Ingat itu doa yang Rabbi ja'al hadzal balada amina. Kalau bisa kita baca dalam setiap doa-doa kita, jangan hanya sekedar
17 Agustus. Hanya jadi postingan dan update status. Kalau bisa itu doa dibaca, karena doa-doa yang harus kita wajibkan setiap hari apa? Ampun diri sendiri, orang tua, anak satu lagi yang utama sebelum kita minta rezeki dan yang lain, minta negeri ini senantiasa aman. Jangan pelit Bu, jangan pelit Pak. Doa minta keamanan negeri, karena keamanan negeri ini juga berpengaruh dengan kehidupan kita dan kondisi ekonomi kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.